Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang kembali ke Sekolah Minggu Sola Gracia Ministry. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita mengambil sikap duduk yang tenang dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Di setiap apapun kegiatan aktivitas kami, Tuhan telah memelihara dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan selalu menolong kami. Inilah ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tangan kita, dengan kaki dan badan kita. Mari kita angkat pujian Bila Kau Senang. Kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Aha, pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Aha, kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Aha, ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Amin. Hore! Nah, adik-adik, kita telah memuji dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian High and Low. Absolutely
kita telah selesai memuji, menyembah Tuhan, bersukaria oleh karena kebesaran dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita sekarang ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya Kak Devi akan menyapa kita semua. Semuanya salam. Oke, dan Kak Devi akan jikalau bertanya, apa kabarnya semua? Silakan katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Halo semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Untuk mengawali mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya Kak Devi akan ajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita tutup mata dan lipat tangan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan, terus bersukacita dan mengalami damai sejahtera di dalam Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu yang terlalu begitu besar bagi kami. Dan inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada tangan-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu terus menolong kami, menopang kami dalam melakukan segala apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo yang sudah siap, mari kita sama-sama mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Nah, ada pertanyaan dari Kak Devi. Misalnya, jikalau adik-adik memiliki sebuah atau sesuatu untuk bisa menolong orang lain, apakah kalian rela berkorban? Misalnya, memiliki banyak uang, memiliki benda-benda yang bisa menolong orang lain dalam kesusahannya, yang tidak punya tempat tinggal, membiarkan tinggal di dalam rumah, atau memberikan makanan kepada yang membutuhkan, yang belum makan, yang masih kelaparan. Apakah adik-adik punya hati untuk menolong mereka? Nah, mari kita sama-sama belajar tentang seorang perempuan Sunem yang sangat kaya raya, tetapi dia memiliki hati yang luar biasa untuk mengasihi sesamanya manusia. Perkenalkan, ini adalah perempuan Sunem. Dan di sampingnya adalah suaminya. Jadi mereka adalah keluarga yang sangat kaya raya. Apakah karena mereka sudah kaya raya, mereka sombong, mereka tidak menolong sesama mereka tidak memberi tumpangan bagi yang membutuhkan tumpangan? Perhatikanlah, mereka ini kaya tetapi mereka mempunyai hati yang mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling mereka. Nah, karena keluarga ini memiliki rumah yang besar, namanya aja orang yang kaya raya, pasti rumahnya besar. Tetapi di dalam rumahnya hanya 2 orang saja, pasti rumah itu kesepian, sunyi. Dan suami istri ini tidak memiliki anak. Nah, pada suatu hari perempuan Sunem ini mengundang seorang tamu yang sangat istimewa. Kira-kira siapakah dia? Lalu dia pun berpikir bahwa jikalau tamunya sedang dalam perjalanan, ketika ia sampai di rumah nanti, pasti ia mengalami capek, lapar, kehausan. Maka ia pun berpikir untuk memberi makan, memasak makanan yang enak bagi tamunya yang istimewa itu. Nah, kira-kira siapa sih yang datang ke rumah perempuan Sunem ini? Siapakah tamu istimewa perempuan Sunem ini? Nah, namanya adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah seorang nabi yang banyak mengajar tentang firman Tuhan, tentang perkataan Tuhan kepada banyak orang, dan ia juga membantu banyak orang. Nah, terus siapa juga dong yang di sebelahnya yang anak muda ini? Nah, Nabi Elisa tidak datang sendirian, tetapi ia datang bersama-sama dengan bujangnya yang bernama dengan
Gehazi. Mereka pun masuk di dalam rumah perempuan Sunem dan menikmati makanan yang sudah disediakan oleh suami istri tersebut. Dan kedatangan Elisa dan Gehazi pun disambut sangat baik oleh perempuan Sunem ini dan bersama dengan suaminya. Mereka sangat bersukacita jikalau Nabi Elisa datang bertamu ke rumah mereka. Nah, setelah selesai Nabi Elisa bersama dengan Gehazi bertamu di rumah perempuan Sunem itu, lalu mereka mereka pergi melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Ada hal yang sangat menarik. Tahukah kalian, adik-adik, bahwa keluarga ini setiap Nabi Elisa lewat di kota itu, maka mereka memberikan tempat bagi Nabi Elisa untuk beristirahat. Nah, setelah dipikir-pikir, ternyata perempuan Sunem ini mempunyai akal. Iya ya, Nabi Elisa ini sering singgah di rumah kita. Dan ia merupakan tamu yang sangat istimewa bagi kita. Dia juga melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dia juga melakukan tugas yang luar biasa, mengajar banyak orang, terus melakukan kebaikan bagi banyak orang, menolong banyak orang. Bagaimana ya kalau kita bikin sebuah kamar supaya Nabi Elisa jikalau bertamu di rumah kita, ia bisa beristirahat dan besoknya ia bisa melanjutkan perjalanannya dengan tubuh yang kuat dan segar. Terus bagaimana pendapat suami dari perempuan Sunem ini? Ia berkata, oh, itu hal yang bagus. Nah, tidak lama kemudian mereka pun membuat kamar kepada Nabi Elisa khusus untuk tempat beristirahatnya. Mereka memanggil tukang untuk membuat kamar yang mungil dan yang indah bagi Nabi Elisa. Setelah selesai, sungguh kamar itu merupakan tempat yang bisa didiami oleh Nabi Elisa untuk beristirahat. Lalu mereka melihat ada yang kurang kayaknya. Terus perempuan Sunem itu terfikirkan untuk memberikan tempat tidur sebagai tempat Elisa nantinya. Lalu ia pun melengkapi kamar tersebut dengan tempat tidur yang nyaman bagi Nabi Elisa. Nah, setelah lengkap, maka jadilah kamar yang disediakan untuk Nabi Elisa di rumah perempuan Sunem itu yang berada di lantai 2. Nah, bisa adik-adik lihat. Kamarnya indah bukan? Ada tempat tidur, ada tempat makanan, ada meja yang sudah disediakan, ada selimut, ada bantal, dan sungguh kamar atau tempat tidur yang sangat memberikan kenyamanan bagi Nabi Elisa. Dan pada suatu waktu Nabi Elisa bersama Gehazi pergi lagi ke kota tersebut dan pergi kembali ke rumah perempuan Sunem tersebut. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Lalu perempuan Sunem ini pun berkata kepada Nabi Elisa, "Kami ada hadiah yang istimewa bagi Anda. Kami sudah menyediakan kamar sebagai tempat tidur dan beristirahat agar bisa melakukan perjalanan besoknya dengan ada kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat dan yang segar." Terus perempuan Sunem ini pun mengantarkan Nabi Elisa dan Gehazi ke kamar yang sudah dibuatkan khusus mereka. Pasti Nabi Elisa pun dan Gehazi merasa bahagia dan bersukacita menyambut hadiah yang diberikan oleh keluarga Sunem ini. Nah, setelah Nabi Elisa dan Gehazi selesai
menikmati makanan yang sudah disediakan oleh keluarga ini, lalu mereka pergi beristirahat ke kamar yang sudah disediakan. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Gehazi berkata demikian, "Oh, ibu ini sangat baik sekali kepada kita. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Perempuan ini sungguh mulia perbuatannya. Apa yang harus kita berikan dan lakukan kepada mereka? Mereka sudah mempunyai segalanya, kekayaan, rumah yang bagus, diberkati Tuhan, memiliki harta yang banyak." Lalu terfikirkan bagi Gehazi bahwa keluarga ini ternyata tidak memiliki seorang anak. Lalu pun Elisa berkata kepada Gehazi untuk memanggil ibu itu dan menyampaikan apa? Menyampaikan berita yang sangat luar biasa bagi keluarga perempuan Sunem ini. Apakah itu? Kira-kira apa ya adik-adik? Perempuan Sunem pun datang kepada mereka. Dan apa yang dikatakan Elia? Apa sih hal istimewa yang akan disampaikan Elia kepada perempuan Sunem ini? Elia berkata bahwa perempuan Sunem ini akan melahirkan seorang anak. Dan tidak lama kemudian pun mukjizat Tuhan terjadi bagi perempuan Sunem ini. Ia mengandung dan tahun kedepannya ia melahirkan seorang anak. Sungguh hal yang luar biasa yang didapatkan oleh perempuan Sunem ini. Bagaimana ia sudah melakukan kebaikan kepada Nabi Elisa dan ia mendapatkan seorang anak di akhir cerita. Itu semua karena ia melayani Nabi Elisa dengan penuh kasih, menolong Nabi Elisa, memberikan tempat tumpang bagi Nabi Elisa dan Gehazi. Maka ia pun diberkati oleh Tuhan melahirkan seorang anak. Itu adalah hal yang sangat luar biasa dan itu semua ada di dalam tangan Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, kita sudah mendengarkan bagaimana perempuan Sunem yang kaya raya, keluarga yang kaya raya ini berbuat sesuatu. Kita sudah mendengarkan bahwa mereka menolong Nabi Elisa, mengundang Nabi Elisa ke rumah mereka, menyediakan makanan. Apakah Nabi Elisa merasa senang? Pasti sangat senang dan merasakan sukacita. Demikian juga Tuhan merasa senang dan ia sangat bersukacita karena melihat perempuan ini dengan memberikan tumpangan bagi Nabi Elisa dan Gehazi. Ia melayani Nabi Elisa dan Gehazi dengan penuh kasih. Ia memberikan makanan, ia menyediakan yang tidak ada, sehingga kebutuhan Nabi Elisa ketika ia melakukan perjalanan itu ia berikan. Melalui tempat tidur disediakan, kamar disediakan, makanan disediakan, dan tempat peristirahatan yang nyaman disediakan juga bagi Elisa dan Gehazi. Sehingga dalam perbuatan yang ia lakukan itu, ia sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Jangankan menerima tamu, mengundang tamu di dalam rumah kita. Misalnya, Bapak sama Mama ada kedatangan seorang tamu. Apakah kita sudah melayani mereka dengan baik? Memberikan tumpangan yang baik, sopan santun kepada mereka, melayani mereka dengan kasih, menyambut mereka dengan penuh sukacita seperti perempuan Sunem yang tadi. Ia bergembira ketika ada yang mendatangi rumahnya. Apakah kita sudah berlaku demikian? Nah, tugas tanggung jawab kita meskipun kita masih anak-anak, tetapi kita harus melakukan bagaimana melayani sesama kita, siapa saja, melayani mereka dalam kasih. Karena perbuatan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati siapa yang datang bagi kita. Siapa yang bertemu dengan kita, siapa yang bertamu dengan rumah kita, pasti mereka merasakan sukacita, hati yang gembira, merasakan damai ketika kita memberikan mereka kasih dan melayani mereka dengan hati yang tulus.
Nah, itulah yang dirindukan Tuhan bagi kita semua. Bukan hanya bagi kakak-kakak sekolah minggu, bukan hanya bagi orang tua di rumah, papa mama, tetapi anak-anak juga harus bisa melayani dengan kasih seperti perempuan Sunem. Meskipun ia kaya raya, memiliki harta yang banyak, tetapi ia tidak tinggi hati, melainkan ia memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Demikian juga, jangan pernah ada hati yang sombong, hati yang angkuh terhadap apa yang sudah kita miliki. Dan lihat di akhir cerita, perempuan Sunem mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa. Ia yang tidak memiliki anak menjadi punya anak, mengandung, bisa melahirkan. Itu semua karena mukjizat Tuhan. Maka marilah kita semua sama-sama melayani sesama kita, satu dengan yang lain, dengan penuh kasih. Demikian saja cerita kita pada ibadah kali ini. Dan jangan lupa kita akan beribadah kembali lagi di minggu kedepannya. Itu saja yang bisa Kak Devi sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita kembali bersama-sama berdoa. Anugerah terbesar bagi kami Tuhan, jikalau Engkau terus mengajarkan kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami, itu juga kami bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bisa kami pancarkan melalui diri kami Tuhan, sehingga kami bisa menolong sesama kami, membantu sesama kami Tuhan, dalam hal-hal kesulitan yang sedang mereka hadapi, yang mereka sedang alami Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang melayani sesama kami dengan penuh kasih, dengan hati yang tulus, dengan memberikan sukacita dan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, Engkau memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Sampai bertemu kembali di minggu berikutnya.